di Cikarang ya. Beberapa waktu yang lalu Bang Yosef bilang kali berikutnya offline ya, bawa firmannya di Cikarang. Oke, saya udah semangat aja kan, udah kangen juga gitu kan ya. Sama teman-teman di Cikarang pengen ketemu langsung gitu kan, face to face gitu kan, lebih enak daripada cuma melihat layar monitor gitu ya. Tapi ya apa daya ya, ternyata kondisi COVID ya, kita ada PPKM, jadi terpaksa kita jarak jauh lagi ya. Tapi ini nggak mengurangi sukacita kita ya, untuk kita bersama-sama, kita bersekutu, kita bersama-sama merenungkan mendengarkan firman Tuhan. Oke, waktu itu Bang Yosef juga informasi bahwa tema bulan ini untuk di Cikarang adalah menggunakan frasa ketiga dari tema kita tahun ini ya. Tema kita, frasa pertama itu carilah Tuhan, yang kedua alami penyertaannya, yang ketiga maka engkau akan berhasil. Jadi bulan ini katanya menggunakan frasa ketiga, maka engkau akan berhasil. Dan ya kita, karena itu ya apa yang Roh Kudus taruhkan di hati saya juga, itu terkait dengan tema untuk teman-teman di Cikarang untuk bulan ini ya, maka engkau akan berhasil. Jadi ambil yang paling belakangnya, berhasil gitu kan. Kayak film Dora the Explorer, berhasil gitu. Kalau yang tahu Dora the Explorer, saya bisa menduga rentang umur Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kebanyakan sini tahu ya Dora the Explorer ya. Oke, siapa sih dari kita di sini yang ingin mengalami keberhasilan? Siapa yang senang kalau berhasil gitu? Boleh menunjukkan jempolnya siapa yang oke. Ya saya pikir semua kita senang ya untuk kita mengalami keberhasilan. Kita nggak mau mengalami kegagalan. Mengapa gitu? Kalau kita berhasil, ketika kita mengalami keberhasilan, itu kan memunculkan berbagai emosi-emosi yang positif, betul? Kita sangat senang, kita menjadi merasa berarti gitu. Kita juga merasa mencapai sesuatu. Kita bangga, kita merasa jadi pemenang dan lain-lain. Tapi kalau kita mengalami kegagalan, akan juga muncul berbagai emosi yang negatif. Ya, itu tidak menyenangkan pasti. Kita merasa kok nggak berarti ya. Kita merasa kehilangan sesuatu. Kita merasa malu, kita merasa pecundang, kita merasa kalah dan lain-lain. Karena itu semua kita nggak menyukai kegagalan dan menyukai keberhasilan. Betul? Ini pilihannya gampang ya, kalau kita keberhasilan versus kegagalan. Tapi coba kalau kita ubah keberhasilan versus keberuntungan. Mana yang kita lebih suka? Loh, bedanya apa? Ya beda. Nah, di sini ada dua gambar ya. Kalau keberuntungan, ini gambar apa nih? Ini gambar mesin judi ya, namanya roulette. Kalau keberuntungan, kita bicara mengenai nasib. Kita bicara mengenai ya beruntung dan tidak beruntung gitu. Kita sama seperti misalnya kalau kita dapat ujian atau dapat apa gitu ya. Terus kita atau dapat, itu kan ada biasa tuh yang dapat buat digesek-gesek, itu terus ketika gesek-gesek terus muncul Anda tidak beruntung. Tapi kalau kita gesek-gesek tahu-tahu dapat Samsung Galaxy, dapat apa gitu, berarti kita sedang beruntung. Keberuntungan itu tidak memerlukan usaha. Keberuntungan itu hanya memerlukan nasib yang baik. Nasib kita lagi baik, kita bisa beruntung. Nah, sementara kalau keberhasilan, nah itu gambar yang sebelah kiri ya. Lihat ya, keberhasilan gambarnya ada orang-orang yang sedang berlari dan kemudian mereka mencapai garis finish. Ketika kita bicara mengenai keberhasilan, itu kita akan bicara mengenai adanya pertandingan atau perlombaan. Kita akan bicara mengenai perjuangan atau pertempuran. Kita bicara mengenai jerih lelah, susah payah. Kita bicara mengenai pengorbanan. Kita bicara mengenai air mata dan keringat. Bahkan kadang-kadang itu bicara mengenai menumpahkan darah gitu. Karena itu kalau kita lihat ya, kalau keberuntungan, kita tidak memerlukan semua ini. Sementara kalau keberhasilan, ya tidak ada keberhasilan untuk kemenangan tanpa semua tadi yang saya sebutkan. Keberhasilan atau kemenangan, itu ada harga yang harus dibayar. Nah, kembali ke kita, anak-anak Tuhan, kalau kita pilih apa? Keberhasilan atau keberuntungan? Seringkali kita anak-anak Tuhan mendefinisikan berkat yang kita rindukan, kita terima dari Tuhan sebagai keberuntungan, betul? Kita nggak usah melakukan apa-apa, ya. Kita kan saya anak Tuhan gitu kan, kita nggak usah melakukan apa-apa,
Tapi kita dapat berkat dari Tuhan, kita dapat penyertaan Tuhan, kita dapat yang lain-lain dari Tuhan. Atau kita yang kita rindukan bukan itu, kita rindukan keberhasilan. Kalau keberhasilan, ya tadi ada harga yang harus dibayar. Kalau dalam istilah dunia ada istilah yang sangat terkenal, no pain, no gain. Kalau lu mau mendapatkan benefitnya gitu ya lu harus bayar harganya gitu. Rasakan sakitnya untuk mendapatkan apa yang benefit yang kau harapkan. Nah, ini berkebalikan dengan keberuntungan ya. Kalau keberuntungan tidak ada pain, yang ada hanya gain. Tapi itu pun untung-untungan kan gitu. Kalau keberhasilan, no pain, no gain. Kalau kita udah mau jalani, kita akan dapat hasilnya. Tapi ini kan prinsip dunia. Masa di dalam Tuhan seperti itu sih? Ada pertanyaan dalam hati kita mungkin seperti itu. Nah, mari kita coba lihat, belajar dari beberapa tokoh di Alkitab, nggak usah banyak-banyak, 3 aja. Dan kita lihat secara singkat. Yang pertama kita pelajari adalah Musa, orang yang sangat luar biasa, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir, membelah Laut Merah, dan seterusnya 40 tahun pelayanan yang penuh dengan mujizat. Tapi pernah kita sadari bahwa tidak ada pelayanan 40 tahun yang penuh mujizat tanpa adanya 40 tahun kesendirian di padang gurun. Yang kita lihatnya kan sering ya, adalah sukses-suksesnya kan, pelayanan yang luar biasanya. Kita lupa untuk melihat bahwa ada masa-masa 40 tahun dia kesendirian di padang gurun. Ini yang pertama, Musa. Kita lihat lagi tokoh yang kedua, Yusuf. Kita tahu ya, Perdana Menteri Mesir, orang kedua setelah Firaun, yang memindahkan harta bangsa-bangsa dan lain sebagainya. Prestasi yang luar biasa. Tapi yang kita nggak sadari, sering kita nggak sadari adalah tidak ada promosi sebagai Perdana Menteri tanpa adanya pengalaman direndahkan sebagai budak, bahkan sebagai tahanan, difitnah. Seringkali kalau kita melihat orang-orang yang kita bilang sukses, kita bilang berhasil, apapun definisi sukses atau berhasil kita, orang-orang yang hidup kayak sultan, tajir melintir, kita bilang ya, kita hanya melihat posisi yang saat ini, kita bilang enak ya mereka. Tapi kita lupa, di balik cerita mereka, keberhasilan mereka, kesuksesan mereka, ada harga yang harus dibayar. Kalau kita mau mencapai tingkat seperti mereka, mau nggak kita membayar harganya? Kalau kita mau mencapai tingkat seperti Yusuf, mau nggak kita membayar harganya? Seperti Musa, mau nggak kita membayar harganya? Dan yang terakhir, tokoh yang ketiga, ini tokoh yang menjadi favorit saya, idola saya. Siapakah dia? Ya nggak lain dan nggak bukan Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita lihat kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan kepada kita semua. Yang karena karya kebangkitannya itu kita semua diselamatkan. Tidak ada cerita kebangkitan kalau tidak ada cerita salib. Ada harga harus dibayar. Dan yang kedua, tidak ada kenaikan ke surga tanpa adanya pengalaman di Getsemani. Nah, saya sedikit agak keluar ya. Mengapa kok ini saya tulis tidak ada kenaikan ke surga dan tanpa adanya pengalaman di Getsemani? Tuhan Yesus naik ke surga itu di bukit yang namanya Bukit Zaitun. Dan saudara tahukah di manakah Taman Getsemani itu? Taman Getsemani itu ada di lembahnya Bukit Zaitun. Tuhan Yesus bergumul ya, di Taman Getsemani. Untuk go or not go. Untuk saya lanjut apa enggak. Dan akhirnya dia bergumul dengan demikian luar biasa. Taman Getsemani akhirnya dia memutuskan untuk dia lanjut. Dia melakukan apa yang Bapa inginkan. Maka ketika dia naik ke surga, ketika dia bergumul di dalam lembah kekalamannya di Taman Getsemani, di lembahnya Bukit Zaitun, ketika dia naik ke surga, dia naik dari puncak Bukit Zaitun. Luar biasa ya. Kalau kita belajar juga, misalnya kita kembali ke Kejadian, manusia jatuh dalam dosa, keputusan untuk jatuh dalam dosa terjadi di Taman Eden. Dan keputusan untuk maju, menderita, mati di kayu salib terjadi di Taman Getsemani. Dulunya terjadi di taman. Dan tidak ada peristiwa kenaikan di Bukit Zaitun kalau tanpa ada pengalaman lembah kekelaman di Taman Getsemani.
Terus mungkin kita ada yang bilang gitu, tapi bukankah ya, di dalam Tuhan menjanjikan banyak hal. Selain keselamatan, kan banyak bonus-bonusnya, benefit-benefitnya. Nggak hanya berkat, tapi juga pemulihan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Betul? Amin, setuju. Saya setuju dengan semua itu. Itu semuanya adalah hak kita. Itu adalah semua yang Tuhan berikan sama kita. Kita juga mendengar firman, dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Amin. Semua itu adalah hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi, yang mungkin sering kita lupa, adalah keselamatan dan pemulihan yang dari Tuhan. Itu bukanlah tujuan akhir. Itu bukanlah goal yang kita kejar. Tapi keselamatan dan pemulihan yang kita dapatkan dari Tuhan, itulah awal, titik awal. Awal dari apa? Dari pertandingan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan nama kita, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi ya, keselamatan dan pemulihan bukanlah tujuan akhir. Seringkali kita menjadikan itu sebagai tujuan akhir, betul? Masuk surga, wah diberkati, apalagi yang lain-lain gitu, yang bagus-bagus gitu. Tapi kita ingat itu bukan tujuan akhir, tapi itu awal, titik awal dari pertandingan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, mengapa kok ini disebut titik awal? Ya kita nggak usah lihat banyak-banyak firman Tuhan, kita lihat aja satu dari Ibrani 12 ayat 1. Yuk, mari kita baca ya. Karena kita mempunyai banyak saksi. Wah, kita punya banyak saksi. Bagikan awan yang mengelilingi kita. Wah, mengelilingi kita tuh ya, semua saksi itu. Terus sampai firman Tuhan katakan, marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Firman itu orang katakan, tanggalkan semua beban, tanggalkan semua dosa, pulihkan hidupmu. Ya. Kalau kau belum mengalami pemulihan hati Bapa, alami pemulihan hati Bapa. Belum mengalami kelepasan, alami kelepasan. Belum mengalami kesembuhan emosi, alami pemulihan kesembuhan emosi. Alami itu semua, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Tapi semuanya itu kamu tanggalkan, kamu mengalami pemulihan untuk apa? Supaya kamu bisa berlomba dengan apa? Tekun dalam perlombaan yang apa nih? Yang merupakan opsional bagi kita? Yang merupakan pilihan bagi kita? Bukan ya? Yang apa? Diwajibkan bagi kita. Jadi semuanya itu, ya kalau kita mau ikut dalam perlombaan ini, status kita kan harus berubah. Yang dulunya orang berdosa, sekarang menjadi anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan, nggak bisa ikut dalam perlombaan ini. Nah, kalau kita perlombaan ini, kalau kita punya banyak beban, ya susah juga, karena itu tanggalin. Firman Tuhan katakan, supaya kita bisa berlomba dengan tekun. Dalam perlombaannya diwajibkan bagi kita. Nah, setelah mendengar semua ini, kembali gitu. Mana yang kita suka gitu sebagai anak Tuhan, mana yang kita suka? Kita perlu pilih yang keberhasilan atau keberuntungan. Kita milih menang pertandingan, kita pilih menang perlombaan, memenangkan pertempuran, atau kita pilih dapat durian runtuh gitu. Kalau kita memilih keberhasilan, ya pasti ada harga yang bisa dibayar, ada ketidakenakan. Seorang yang bertanding, sebelum bertanding itu, bertandingan mungkin cuma berapa menit, berapa jam. Kalau lari maraton mungkin berapa jam. Tapi sebelum pertandingan dia menyiapkan dirinya dengan luar biasa. Berbulan-bulan dia mungkin untuk menyiapkan diri untuk pertandingan. Dan itu tidak enak. Bangun pagi, berolahraga dan lain sebagainya, angkat berat dan lain sebagainya. Makan yang sehat, nggak bisa makan sembarangan. Kalau kita mau berhasil, ada usaha dan ada kerja keras, ada air mata, bahkan tangisan, ada keringat. Pilih yang mana? Keberhasilan atau keberuntungan? Saya berharap kita sama-sama memilih keberhasilan. Nah, kalau kita sudah memilih mengenai keberhasilan, yang kita perlu lakukan berikutnya adalah bagaimana kita mendefinisikan keberhasilan. Dan berharap kita mendefinisikan keberhasilan itu dengan benar. Kita masing-masing di kepala kita punya definisi kita sendiri mengenai keberhasilan. Betul? Ada yang mengatakan, oh saya berhasil kalau saya seperti para sultan-sultan itu yang sekarang sering di Instagram, sering di YouTube, dan sering segala macam gitu ya, di TikTok dan segala macam, yang tajir melintir dengan segala atribut-atribut yang luar biasa. Ada mungkin yang berpikir seperti itu. Ada juga yang mengatakan saya berhasil kalau saya punya pasangan hidup, saya menikah.
mempunyai keluarga yang baik, punya anak-anak dan sebagainya. Kita masing-masing punya definisi keberhasilan sendiri-sendiri. Tapi pastikan bahwa kita punya definisi keberhasilan yang benar-benar ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya karena bisa lihat ya gambar ini ya. Kalau kita mendefinisikan salah, artinya kita sedang meletakkan tangga kehidupan kita dan kita sedang mendaki tangga kehidupan kita di tempat yang salah. Kita sebenarnya pingin sampai di sini. Ya, di sebelah kanan, di gedung sebelah kanan. Tapi ketika kita mendefinisikannya, karena kita salah mendefinisikan keberhasilan kita, akhirnya kita meletakkan tangga kehidupan kita di tempat yang salah. Ya, apakah Anda sedang mendaki tangga kehidupan, tangga yang benar atau tangga yang salah? Nah, kalau kita mendaki di tangga yang salah, ini ya, tangga kesuksesan, the ladder of success, tangga keberhasilan. Jika tangga yang Anda daki bersandar pada tembok yang salah, maka setiap anak tangga yang Anda daki, ya tadi kita udah belajar ya, keberhasilan itu menuntut adanya kerja keras, adanya usaha, adanya effort, adanya air mata, adanya tangisan, adanya kerja dan segala macam. Dan kita sudah menentukan kita mau untuk mencapai keberhasilan. Tapi kalau kita salah menyandarkan tangga kita kita salah menyandarkan tangga kita, maka setiap usaha kita, setiap effort kita, setiap kerja keras kita, setiap air mata kita, itu hanyalah membawa kita ke tempat yang salah dengan lebih cepat. Paham ya maksudnya ya? Kita semakin berusaha keras, kita semakin cepat mencapai tempat. Kita mencapai puncak, tapi puncaknya salah gitu. Dari perkataan dari Stephen R. Covey, salah seorang penulis yang terkenal di zaman tahun 90-an. Salah satu tulisannya adalah Seven Habits of Highly Effective People. Coba kita camkan ini. Kalau kita sudah memutuskan ingin berhasil, kita rela untuk bekerja keras, tapi kemudian kita salah mendefinisikan keberhasilan kita, kita hanya mencapai tempat yang salah dengan lebih cepat. Dan ini kutipan dari Thomas Merton, kalau cuma tangga, ya tangga yang biasa di rumah kita naik, salah kita bisa turun lagi, terus kemudian kita pindah tangganya ke tembok yang tepat, terus kita naik lagi. Cuman bagaimana kalau itu adalah tangga kehidupan? Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mendaki tangga keberhasilan. Hanya untuk menemukan setelah mereka mencapai puncak, bahwa tangga yang mereka daki bersandar pada tembok yang salah. Tangga kehidupan yang kita daki itu tidak menghabiskan waktu mungkin sejam, 2 jam, tapi menghabiskan waktu bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Nah, ketika kita sudah sampai di puncak di tangga yang kita daki, kita sampai di atas, dan ternyata tangga kehidupan yang kita daki adalah tangga yang salah. Masih punyakah kita waktu untuk kita turun lagi dan untuk memindahkan tangga kehidupan kita itu ke tembok yang benar? Kita melihat beberapa tokoh dunia ya yang sudah mencapai puncak. Ini adalah Boris Becker. Dia di zamannya tahun 80-90-an dia adalah pemain tenis yang luar biasa. Menang di berbagai pertandingan dunia. Banyak banget lah. Saya melihat rekornya juga banyak banget, susah buat diceritain. Tapi dia menjadi juara Wimbledon 3 kali. Ya. Dan pas kali pertama dia menjadi juara Wimbledon, dia sebagai pemain termuda sekaligus sebagai pemenang Wimbledon di tahun itu. Nah, ini kata-kata dia dari Boris Becker. Di kali ketiga dia memenangkan Wimbledon. Sebelum ini saya sudah 2 kali memenangkan Wimbledon. Yang pertama bahkan sebagai pemain termuda. Saya, kaya. Saya punya semua yang saya inginkan. Ya, ini klise banget ya. Sering jadi alasan para bintang film dan penyanyi terkenal bunuh diri. Mereka mempunyai semuanya, tapi mereka tidak bahagia. Apa kata-kata penutup Boris Becker? Saya tidak mempunyai kedamaian dalam hati. Saya adalah sebuah boneka tali. Boneka tali itu seperti ini. Ya, saya nggak terlalu ngerti maksudnya. Tapi itu curahan hati dari Boris Becker. Dicatat di majalah-majalah internasional.
Orang yang lain lagi namanya Jack Higgins. Dia seorang penulis yang banyak novel, banyak buku bestseller. Salah satu yang paling terkenal ada super seller, bukan bestseller lagi, tapi super seller adalah The Eagle Has Landed by Jack Higgins. Nah, dia berkata seperti ini nih, pada saat dia punya kesuksesan. Saya berharap bahwa ketika saya masih muda, ada orang yang beritahu saya bahwa ketika kamu sampai di puncak, nggak ada apa-apa di sana. Bayangin coba. Dia sudah menghabiskan hidupnya untuk mendaki tangga kehidupan, dan ketika dia sampai di atas, dia mengatakan, coba kalau dulu ada yang ngasih tahu saya, bahwa ternyata nggak ada apa-apa di sini gitu. Bete banget nggak sih gitu? Betapa banyak waktu sudah dihabiskan, tenaga yang dihabiskan, air mata yang dihabiskan. Air mata, mungkin darah, bahkan mencucikan darah. Kita ada istilahnya muntah darah gitu kan. Ketika kita sedang mengerjakan sesuatu gitu. Miris nggak sih? Nah, oke. Nah, kalau gitu bagaimana supaya kita tidak salah untuk meletakkan, untuk menentukan tembok mana yang perlu kita letakkan tangga kehidupan kita. Kita tidak salah meletakkan tangga kehidupan kita ke tembok yang mana. Bagaimana supaya kita tidak salah untuk mendefinisikan kesuksesan dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan sangat luar biasa. Ini kita baca dari dua firman Tuhan yang sangat terkenal, dari Yesaya dan Yeremia. Yang pertama, dari Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, Tuhan berkata, sebab rancanganku rancangan Tuhan, bukanlah rancanganmu, bukan rancangan kita ya. Rancanganku gak seperti rancanganmu, dan jalanku gak seperti jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Sepertinya tingginya langit dan bumi, itu perbedaannya ya, bagi bumi dan langit gitu katanya. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Lalu apalagi dikatakan di Yeremia? Apa yang Tuhan katakan di Yeremia? Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Ada dua jenis rancangan, ada dua jenis jalan. Yaitu rancangan yang jenis yang pertama adalah rancangan Tuhan. Yang jenis kedua adalah rancangan kita sebagai manusia. Jalan yang pertama adalah jalan Tuhan. Yang jalan kedua adalah jalan manusia. Kita sebagai manusia ya. Dan di sini Tuhan mengatakan, rancanganku itu jauh lebih baiklah daripadamu. Intinya itu kan yang Tuhan katakan. Rancangan itu rancangan damai sejahtera. Aku tahu yang terbaik buat kamu. Tuhan tuh seperti sedang promo gitu, seperti seorang sales promo. Ayo, aku tuh tahu yang terbaik buat kamu. Pilihlah rancanganku. Pilihlah rancanganku. Tuhan sangat ingin kita memilih rancangannya. Pertanyaan, ada dua rancangan Tuhan dan rancangan kita sebagai manusia. Mana yang bisa jadi dalam hidup kita? Secara simpel, yang bisa terjadi, yang bisa terlaksana dalam hidup kita adalah mana rancangan yang kita pilih. Karena itu tanggung jawab untuk menentukan rancangan siapa yang akan jadi dalam hidup kita. Tanggung jawab untuk memilih itu ada pada siapa? Diri kita sendiri, bukan pada Tuhan. Rancangan Tuhan dalam hidup kita bisa nggak jadi gitu, kalau kita nggak mau pilih. Tuhan bisa nggak memaksakan kehendaknya, rancangannya? Bisa. Tapi Tuhan kita Tuhan yang sangat lembut. Dia tidak akan memaksakan rancangannya. Tapi dia mau kita yang memilih. Dan sama seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia diberikan pilihan oleh Bapa. Apakah mau go or no go? Apakah dia mau menjalani jalan salib atau dia tidak mau? Tuhan Yesus mengatakan, kalau boleh, kalau itu sesuai dengan kehendakku, sesuai dengan keinginanku, aku pikir nggak perlu aku lanjut ke Kalvari, aku lanjut ke Golgota. Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia memilih untuk menjadi rancangan Bapa. Karena itu, karena pilihan Tuhan Yesus di Getsemani, kita semua bisa ada berkumpul di sini. Kita bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Betul?
Karena itu sama seperti pengalaman Tuhan Yesus di Getsemani, kita diperhadapkan pada pilihan. Mau jalan mana yang kita pilih? Mau rancangan mana yang kita pilih? Tuhan, rancangan Tuhan, jalannya Tuhan, atau rancangan kita, jalan kita? Ya secara logika, karena rancangan Tuhan lebih baik, rancangan Tuhan lebih mulia, lebih luar biasa, kita harusnya pilih rancangannya Tuhan. Betul? Setuju? Tapi faktanya kan banyak yang justru memilih rancangannya sendiri. Justru memilih jalannya sendiri gitu. Kenapa sih? Kenapa kok kita milih jalan kita sendiri? Kenapa kita memilih rancangan kita sendiri? Kalau menurut saya jawabannya simple. Karena seperti pada di gambar ini ya. Ini path ini artinya jalan yang mulus. Ke kanan unpath, jalannya tidak mulus. Karena kalau kita memilih rancangan Tuhan, kita milih jalannya Tuhan, di pandangan kita melihat jalan tidak mulus. Betul, jalan yang tidak enak, tidak menyenangkan, tidak nyaman, tidak mengenakkan daging kita. Coba, untuk bisa melayani 40 tahun dengan penuh kuasa, dengan penuh mujizat, harus mengalami 40 tahun kesendirian di padang gurun Midian. What? Gitu kan? Untuk menjadi Perdana Menteri Mesir harus menjadi, budak. Difitnah, kemudian jadi tahanan. What? Gitu. Kalau kita jujur aja, emangnya enak misalnya kita hidup dengan iman. Kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Contohlah mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan nggak hanya keuangan, ya banyak hal yang lain. Tapi contohlah biar gampang, kesulitan keuangan. Ya. Apakah hati kita nggak khawatir? Apa kita punya iman gitu kan? Kita jujur aja, hati kita lebih tenang pada saat apa? Pada saat dompet kita penuh, rekening kita full, atau pada saat kantong kita kosong, rekening kita juga kosong, dan kebutuhan menumpuk. Dan kita perlu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kita mau jujur, lebih enak kalau rekening kita dan dompet kita sedang penuh, betul? Karena itu banyak yang tidak mau memilih rancangan Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan pun, banyak anak Tuhan yang tidak memilih untuk memilih rancangan Tuhan. Tidak mau memilih jalan Tuhan, tapi memilih rancangannya sendiri, jalannya sendiri. Mereka berkata, Tuhan, aku kan sudah dalam Tuhan, berkatilah aku. Tuhan kalau ngasih hal yang baik, ya, Tuhan mau ngasih, ada janji-janji Tuhan kan, dalam hidup kita, kasih aja Tuhan, ngapain pakai syarat-syarat, ngapain pakai jalan-jalan yang tidak enak gitu, kasih aja gitu. Kan katanya kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kalau emang Tuhan pengen ngasih, kasih aja gitu. Mungkin ada timbul pikiran-pikiran seperti itu dalam pikiran dan hati kita. Tapi mengapa hal seperti itu timbul dalam hati dan pikiran kita? Karena pola pikir kita menyamakan kasih Tuhan itu dengan memanjakan. Betul? Bentuk kasih Tuhan adalah kebutuhan kita dicukupi. Bentuk dari kasih Tuhan adalah kita diberkati, penuh dengan kelimpahan, tidak mengalami sakit penyakit, tidak mengalami kesusahan. Itu pikiran kita. Sama seperti seorang anak yang ingin dimanjakan. Tapi firman Tuhan berkata lain, bahwa bentuk kasih Tuhan itu bukan memanjakan. Ini sebenarnya ayatnya panjang ya, tapi kita ambil satu ayat aja, Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar. Mengajar apa menghajar? Beda satu huruf H artinya beda loh. Mengajar apa menghajar? Menghajar. Apa artinya menghajar? Menghajar artinya menghajar gitu kan. Karena Tuhan menghajar siapa? Orang yang dibencinya? Orang yang berdosa? Orang yang nggak taat? Bukan ya. Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Dan ia menyesah. Menyesah itu apa? Mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kasih Tuhan sama kita, itu bukan kasih yang memanjakan, tapi kasih yang menghajar. Seperti apa kasih yang menghajar itu? Yaitu kasih yang menghajar adalah seperti orang tua yang karena dia mengasihi anaknya, makanya dia menyekolahkan anaknya. Ketika anak itu pertama kali masuk sekolah, mungkin pengalaman pertama kali masuk sekolah ditinggal sama orang tuanya, anak itu kok menangis meraung-raung nggak mau ditinggal, tapi orang tuanya tetap meninggalkan dia supaya dia bertumbuh, supaya dia belajar. Dan orang tua yang sama
ketika anaknya ujian, ya sebelum anaknya ujian dia akan menyuruh anaknya untuk belajar. Tapi ketika anaknya ujian, dia hanya mendukung dalam doa. Anaknya harus menjalani ujiannya sendiri. Betul? Tidak bisa orang tuanya menjalani ujian bagi anak. Itulah kasih yang menghajar. Tapi mengapa sih Tuhan melakukan seperti itu? Nah, karena ini nih. Ketika dulu saya Tuhan dalam tanda kutip ya, Tuhan nggak paksa, tapi dalam tanda kutip Tuhan paksa untuk belajar bahasa Ibrani. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani yang menarik perhatian saya. Sebenarnya banyak, ini salah satu yang menarik perhatian saya. Yaitu kata dalam bahasa Ibrani, yaitu kabot. Kabot itu diterjemahkan sebagai kemuliaan, glory. Tapi arti sebenarnya dari kata kabot itu adalah bobot atau berat. Apa maksudnya? Apa filosofinya dari kata-kata ini? Bahwa kemuliaan itu mempunyai berat. Semakin besar kemuliaan, semakin berat bobotnya. Jadi kemuliaan itu mempunyai bobot. Nah, seseorang itu harus mempunyai kriteria tertentu kalau dia mau bisa menanggung kemuliaan yang diberikan. Seperti pada gambar di sebelah kiri ya, seorang yang sangat kecil mengangkat sebuah mahkota yang disebut kabot kemuliaan, mahkota kemuliaan sangat besar. Kalau dia tidak cukup kuat, apa yang terjadi dengan orang itu? Kemuliaan yang seharusnya sangat luar biasa, menyenangkan, sangat memberkati, itu malah bisa menjadi malapetaka dalam hidupnya. Orang itu bisa tergencet, bisa penyet, hancur. Betul? Karena itu ada istilah weight of glory, bobot dari sebuah kemuliaan. Dan Tuhan itu ingin memberikan kemuliaan dalam hidup kita, ingin mempercayakan hal-hal yang mulia dalam hidup kita. Tapi sebelum Tuhan mempercayakan hal yang mulia dalam hidup kita, Dia perlu memastikan bahwa kita sanggup menahan bobotnya. Karena itu Tuhan melatih kita, Tuhan menghajar kita, supaya kita terlatih, supaya kita punya kemampuan untuk menanggung kemuliaan tersebut. Karena itu kita bisa lebih memahami kemudian ayat dari 2 Korintus 4 ayat 17. Ini saya ambil dari bahasa Inggris King of James. For our light affliction, sebab penderitaan ringan yang kita alami saat ini, which is but for a moment, itu cuma sebentar aja gitu. Work for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Itu menghasilkan kemuliaan, ya. Apa dikatakan di sini dalam bahasa kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Nah, perkataan merah ini adalah weight of glory, ya, jauh lebih besar. Jadi sebenarnya kata-katanya, sebuah penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang jauh lebih berat daripada penderitaan kami. Jadi sebenarnya kita alami sekarang ini, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, itu ringan, jauh lebih ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang mau Tuhan percayakan sama kita. Keren kan? Terus kita bilang kan, apaan ringan, berat kok ini penderitaannya gitu kan. Nah, lihat gambar yang saya kasih di latar belakang. Lihat pemuda ini dengan otot segede gaban, ketika dia mengangkat beban sebesar itu, bagi dia enteng aja, dia nggak ngalami apa-apa, dia nggak ngerasain apa-apa. Tapi coba kita yang bagi kita yang jarang berolahraga, kita mengangkat beban 5 kilo aja seperti dia, apa yang kita alami? Mungkin badan kita rentak 2 hari ya, nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Dan Bapak yang baik yang menghajar, ketika kita ngalami itu semua, dia akan mengatakan, ayo nak, bangun, latihan lagi, supaya ototmu terlatih. Dan kita katakan, Tuhan, terlalu berat. Iya, terlalu berat, karena kamu belum terlatih. Terus mainkan, supaya kamu terlatih. Ini loh, ada kemuliaan yang mau kupercayakan kepadamu, ada hal yang mulia yang kupercayakan kepadamu. Nah, kalau kita memahami ini semua, tentunya kita lebih mudah untuk memilih jalan mana yang harus kita pilih. Pilihlah jalan Tuhan, pilihlah rancangan Tuhan. Nah, setelah itu semua, kita memilih, setelah kita tahu untuk memiliki keberhasilan, perlu kerja keras, perlu segala macam pengorbanan, ya, dan kita mau untuk berhasil, kemudian kita memilih rancangan Tuhan, kita memilih definisi keberhasilan yang benar. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita prosesnya menuju keberhasilan tersebut. Ada Amsal yang sangat terkenal.
Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tadi kita bicara kalau kita pilih jalan Tuhan, jalannya berbatu-batu, jalannya nggak mulus, jalannya jalannya itu ya penuh dengan kesusahan gitu ya, kalau kita pilih jalan Tuhan. Tapi firman Tuhan di Amsal 3 ayat 6 ini, bahwa Tuhan mau loh untuk memuluskan jalan kita, meluruskan jalan kita, meratakan jalan kita, mempermulus gitu ya, mempermudah segala sesuatu. Bagaimana caranya? Kalau kita mengakui dia dalam segala perbuatan kita, dalam segala yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita mengakui dia dalam segala perbuatan kita? Kita mau dong berhasil. Kita nggak mau kerja keras kita sia-sia. Kita mau untuk memilih jalan yang berbatu-batu. Tapi sekarang Tuhan janjikan, saya akan muluskan. Karena itu kita perlu tahu dong, bagaimana kita mengakui dia dalam segala perbuatan kita, betul? Nah, dari ayat ini kita mengenal istilah, ya kalau mau berhasil kita libatkan Tuhan, betul ya? Libatkan Tuhan dong dalam semua bidang kehidupan kita, dalam semua yang kita lakukan. Nah, nggak salah, benar 100%. Cuma pertanyaan melibatkan Tuhan sebagai apa? Nah, itu tanyanya. Kita melibatkan Tuhan itu sebagai apa? Apakah sebagai satpam? Ya kan? Kita punya proyek itu kita lakukan dia sebagai satpam. Supaya aman semuanya, kan gitu kan, supaya aman semuanya. Atau kita libatkan Tuhan sebagai apa? Sebagai asuransi untuk jaga-jaga gitu. Atau kita suruh Tuhan ikut aja, engkau di mobil, engkau duduk di belakang, engkau ikut aja, jangan khawatir, semua sudah kita urusin. Ya, engkau ikut aja gitu. Kita melibatkan Tuhan juga kan, itu definisi itu melibatkan Tuhan juga kan. Atau kita melibatkan Tuhan sebagai tukang stempel. Tuhan pokoknya tutup mata aja, ini yang aku inginkan, stempel aja. Itu melibatkan Tuhan juga kan. Yang paling parah, yang paling gila ada melibatkan Tuhan sebagai banser. Ngerti maksudnya melibatkan Tuhan sebagai banser? Baru diingat, baru datang sama Tuhan kalau ada masalah. Banser kan? Nah, bagaimana seharusnya kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Bukankah harusnya seperti ini? Biarkan Tuhan yang memimpin. Dia yang ada di depan. Kita ikut di belakang. Betul? Bukan harusnya seperti ini. Bukan sebagai satpam, bukan sebagai asuransi, bukan sebagai sebagai penser, tapi Tuhan sebagai pemimpin. Dia yang memimpin. Betul? Apa kita sudah melakukan ini dalam hidup kita? Dan kalau kita mau menjadikan dia sebagai pemimpin, salah satu yang perlu, banyak hal ya, tapi salah satu yang paling penting adalah perlu ada komunikasi dua arah antara sang pemimpin dan yang dipimpin. Perlu ada komunikasi, sang pemimpin menyampaikan sesuatu, kita mendengarkan, kita melakukannya, kita ada feedback lagi, ada komunikasi dua arah dengan sang pemimpin, ada komunikasi dua arah kita dengan Tuhan. Tapi kita jujur sama diri sendiri kita, siapa yang pernah mengalami kehidupan doa yang seperti ini? Ngomong sama tembok. Kita berdoa, seakan tidak ada apa-apa, amin, krik-krik gitu kan, nggak terjadi apa-apa gitu. Mengapa kita mengalami kehidupan doa yang seperti ini? Karena mungkin kita banyak fokus sama menyampaikan isi hati masalah kita, isi hati atau masalah kita sama Tuhan. Jangan salah ya, menyampaikan isi hati atau masalah kita sama Tuhan, itu adalah penting. Itu adalah penting. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah mendengarkan jawaban Tuhan atas masalah yang sedang kita hadapi. Seringkali kalau kita ngomong sama Tuhan, ini saya bayangkan ya, kita nelpon Tuhan. Klik tut gitu diangkat, halo Nri, oh ya halo Tuhan, bla 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 bla, banyaklah kita ngomong. Oke Tuhan, makasih. Klik itu artinya amin gitu kan. Kita nggak kasih Tuhan untuk menjawab gitu. Tuhan mau ngomong, Andri, klik, tut gitu kan. Padahal Tuhan tuh pengen menjawab. Terus jawaban Tuhan apa? Sering kita belajar bahwa kita sering diajar bahwa jawaban Tuhan itu ada 3 katanya. Ya, tidak, atau apa? Yang terakhir apa? Tunggu. Tapi coba kalau kita belajar dari firman Tuhan, apakah Tuhan hanya bisa menjawab 3 hal tersebut? Kalau kita belajar dari firman Tuhan, banyak dalam
banyak kesempatan ketika umatnya berdoa sama Tuhan, Tuhan menjawab dalam bentuk dia memberitahukan strategi secara detail. Tuhan memberikan strategi secara detail sama Musa, Tuhan memberikan strategi secara detail kepada Yosua, Tuhan memberikan secara detail kepada Daud, dan banyak lagi yang lain. Kepada Paulus, kepada Petrus. Petrus disuruh untuk menemui Cornelius. Tuhan sampai ngomong itu tempatnya di mana segala macam. Tuhan memberikan perintah secara detail. Dan kita kehilangan kesempatan untuk mendengarkan perintah secara detail itu karena kita keburu ngomong amin. Kita keburu klik gitu ya phone kita. Oke. Kita belajar apa yang kita belajar hari ini mengenai keberhasilan ya. Keberhasilan dan versus keberuntungan, mana yang mau dipilih ya. Kalau keberhasilan itu penuh dengan jerih payah, usaha, kalau keberuntungan itu durian runtuh. Mana sebenarnya mau kita pilih? Kalau kita mau pilih keberhasilan, kita udah siap untuk bekerja keras. Kita perlu definisi keberhasilan yang benar seperti apa. Pilihlah, kalau kita mempunyai definisi keberhasilan yang benar, yang tidak akan kita sesali dalam hidup kita, pilihlah rancangannya Tuhan. Pilihlah definisi keberhasilan yang dari Tuhan. Dan ketika kita proses menuju keberhasilannya itu, libatkanlah Tuhan. Ada punya dan libatkan dalam bentuk apa? Tuhan yang memimpin. Tuhan yang memimpin. Perlu ada komunikasi dua arah. Kita perlu tahu strategi yang dari Tuhan secara rinci. Bukan hanya jawaban ya, tidak, dan tunggu. Kita perlu strategi dari Tuhan secara rinci. Oke, waktu saya sebenarnya sudah habis, tapi kalau boleh saya minta waktu 5 menit lagi, saya mau bagikan 2 kesaksian dari hidup saya. Yang kesaksian pertama mengenai nomor 3, yang kesaksian kedua mengenai nomor 2 dan nomor 1 ya. Boleh ya, saya minta waktu 5 menit lagi ya, Kak Ida, Bang Yosef, Kak Ita. Ya, yang kesaksian pertama terkait nomor 3 adalah suatu waktu, ya kalau saya nggak tahu teman-teman tahu ya, saya punya usaha di bidang, kami punya usaha di bidang IT. Dan saya nggak tahu bagaimana teman-teman memandang saya gitu. Cuman banyak customer saya memandang saya itu menurut mereka itu saya sangat ahli menurut mereka. Tapi jujur aja saya tuh nggak ahli banget. Saya itu hanya penuh dengan iman gitu. Karena banyak kali ketika saya terima order, ya banyak kali ya nggak semuanya tapi banyak kali, itu saya sebenarnya nggak tahu gimana cara ngerjain itu gitu. Cuma kalau saya bilang nggak bisa, saya udah pasti nggak dapat order. Tapi kalau saya bilang bisa, kemungkinan 50-50. Saya bisa dapat tuh order, saya bisa nggak dapat. Kalau saya dapat tuh order, ya kan, saya dapat tuh order, dan saya nggak bisa ngerjain, saya punya Tuhan yang luar biasa yang bisa ngajarin saya. Saya punya iman gitu aja gitu. Nah, suatu waktu, saya tuh dapat orderan buat setting sebuah media center, dan salah satunya adalah install server. Dan saya itu nggak pernah mau install server di lokasi. Kenapa? Ketahuan begonya soalnya. Saya selalu minta server itu diinstal di tempat saya. Jadi saya minta server itu dibawa ke rumah. Dan saya install di rumah. Dan server itu canggih banget. Asli canggih banget. Saya belum pernah nemuin server model kayak gitu. Install yang harusnya sederhana, install Linux CentOS 7, nggak perlu tahu ya teknis. Yang harusnya gampang, itu selama setengah hari, itu saya sampai keringetan. Saya nggak ada kemajuan yang berarti gitu. Sampai akhirnya saya berdoa sederhana sama Tuhan. Ya Tuhan, tolong. Dan saya berdoanya sambil buka mata, sambil kerjaan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ini DP udah saya terima nih, gimana kalau misalnya saya nggak bisa ngerjain, DP saya balikin, udah habis DP-nya udah dipakai sama kali dia gitu kan. Saya nggak mungkin balikin gitu kan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kemudian ada suara yang sangat lembut. Mengatakan 5 langkah. 1 lakukan pertama A. 2 lakukan ini, ketiga lakukan ini, dan seterus sampai 5 langkah. Dan saya pikir, apa sih ini nggak logis. Saya terus berusaha sendiri, sampai akhirnya itu suara ngomong berapa kali, ada kali 2-3 kali saya lupa ya, ngomong berapa kali sampai akhirnya, dan itu saya abaikan terus karena itu nggak logis bagi saya. Ilmu saya mengatakan bahwa itu nggak logis. Sampai akhirnya saya nyerah di sore hari. Saya udah kelelahan, badan penuh dengan keringat gitu ya. Akhirnya Tuhan tolong. Dan suara itu muncul lagi dengan lembut. Karena saya punya pilihan lain, saya lakuin langkah itu. Dan saudara-saudara, share nggak sampai 5 menit, saya bisa mulai menginstal Linux CentOS 7 itu. Dan saya sangat sebel. Saya katakan, coba dari tadi saya taat gitu ya. Tuhan itu menjawab gitu. Dan dia menjawab itu dengan spesifik.
Dia menjawab strategi gitu. Tuhan mau mengajar kita. Jawaban Tuhan bukan hanya ya, tidak, dan tunggu. Ada lebih dari itu, ada banyak yang lain. Tuhan mau ngajarin kita, Tuhan mau ngajarin kita ada langkah demi langkah. Saksian yang kedua, saya mau cerita. Teman-teman mungkin sudah tahu, saya sudah pernah ceritakan bahwa saya dulu lulus kuliah, nggak kerja ya, tapi langsung usaha, dan dengan sukses saya punya 3 usaha dan 3-3-nya bangkrut. Saya dan Khalida punya 3 usaha dan 3-3 bangkrut. Yang terakhir harus memecat 30 orang karyawan. Luar biasa. Kemudian saya kerja, itulah kali pertama saya kerja, ya setelah sekian tahun, setelah kebangkrutan ketiga kerja, saya meniti karir sampai jadi senior manager dengan segala benefitnya, mobil dan lain sebagainya lah, nggak usah disebut. Pada saat saya mau dipromosi jadi general manager, Tuhan suruh saya untuk resign, dan saya bergumul dengan demikian luar biasa, bergumul dengan kuat, tapi akhirnya saya nyerah, saya resign. Dan Tuhan kasih pekerjaan yang lain, yang gajinya 30% lebih rendah daripada pekerjaan yang pertama dengan posisi asisten manajer. Coba, sudah mau dipromosikan jadi manajer, saya turun lagi jadi asisten manajer, gaji lebih rendah, nggak ada benefit sama sekali, nggak ada mobil, nggak ada apa segala macem. 2 tahun setelah itu Tuhan suruh saya untuk resign lagi, dan saya memulai usaha. Nah, ketika saya resign itu, ada seorang India yang panggil saya. Ada seorang India yang panggil, ada orang yang saya kenal, dan dia bilang, saya ada perusahaan saya, ini saya mau kamu jadi direkturnya. Dia itu perusahaan IT. Dengan gaji sekian, dengan benefit begini, gajinya cuma gede. Lebih gede daripada pekerjaan saya yang pertama dan kedua. Gajinya gede. Dan waktu itu setelah kami berdoa, kami memutuskan untuk menolak hal itu. Padahal enak loh. Dan pada waktu itu kami punya cicilan mobil. Luar biasa ya, nolak kayak gitu dengan waktu cicilan mobil gitu kan. Ada cicilan mobil. Dan di situ mulai perjalanan kami yang kesekian kalinya menjadi pengusaha. Dengan jatuh bangunnya, dengan ada waktu-waktu di mana kami nggak punya duit sama sekali, pernah 3 bulan nunggak uang sekolah anak-anak sampai diteleponin gitu ya. Tapi pada akhirnya kebayar juga. Sampai sekian tahun kemudian, bisnis ini makin berkembang, sekarang kami punya PT sendiri, dengan penghasilan kami sekarang, itu bisa dikatakan rata-rata itu 2-3 kali, bahkan bisa lebih, pernah sampai 10 kali daripada apa yang daripada salary yang ditawarkan oleh si Bapak India itu, gaji ditawarkan kepada kami saya sebagai direktur. Ya, luar biasa ya. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sudah sukses, Bu? Tentu jawabannya itu tergantung dari masing-masing Bapak Ibu. Ada yang berpikir, cuman begitu aja mah, itu bukan suatu hal yang perlu dibanggakan. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ada juga mungkin yang berpikir, wah luar biasa ya, gitu ya, keren ya. Itu ada juga berpikir bahwa itu adalah sebuah kesuksesan. Ada yang sampai mungkin pingin seperti itu. Ya. Tapi itu semua tergantung, apapun yang ada di kepala Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu tergantung dari jawaban terhadap pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Apa yang di kepala Bapak Ibu? Ya. Kalau menurut Bapak Ibu itu adalah sebuah kesuksesan. Kalau bagi beberapa orang yang mungkin berpikir bahwa salary atau nilai penghasilan, besarnya penghasilan itu menentukan kesuksesan, mungkin Bapak Ibu bisa katakan bahwa saya sudah cukup sukses, betul ya? Terus bahkan mungkin ada yang ingin seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu kembali ke pertanyaan pertama, mau nggak bayar harganya? Ngalami seperti kami, berapa kali bangkrut, mecat karyawan 30 orang, mau nggak gitu? Semua itu ada harganya. Tapi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bertanya sama kami, apa definisi keberhasilan dalam hidup kami? Ini jawaban kami ya. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengatakan sudah selesai di kayu salib. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya kan? Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, dia sudah menyelesaikan semuanya. Sama seperti Paulus mengatakan di 2 Timotius 4 ayat 7, sebelum dia akhirnya dipenggal, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Definisi keberhasilan kami adalah seperti Matius 20:21, yaitu kami ingin sekali kami nanti menghadap Tuhan. Kami boleh mendengar Tuhan berkata sama kami, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan saya membayangkan betapa bahagianya kami ketika kami nanti menghadap Tuhan dan kami mendengar Tuhan berkata itu sama kami. Dan saat itu saya
niat gitu ya. Saya akan menarik napas sedemikian panjang dan menghembuskan napas, dan saya akan berkata sama seperti Tuhan Yesus, tetelestai, sudah selesai. Semua yang kau percayakan sama aku, sorry ya saya agak terharu ya. Semua yang kau sudah percayakan sama aku Tuhan, sudah aku kerjakan. Semua yang sudah kau percaya kepada kami Tuhan, sudah kami kerjakan. Tidak lebih, tidak kurang. Cukup. Itu yang menjadi definisi keberhasilan bagi kami berdua. Dan sama seperti apa tertulis di PowerPoint, sudah selesai. Khotbah ini pun sudah selesai. Tapi yang belum selesai adalah bagaimana dengan kita semua. Ya, kita mau berhasil, apa definisi keberhasilan dalam hidup kita? Dan bagaimana kita menjalani proses-proses keberhasilan? Bagaimana kita menjalani proses itu supaya kita berhasil? Ingat tema tahun ini, carilah Tuhan, alami penyertaannya, maka engkau akan berhasil. Kita teduh dalam doa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Firman sudah dibagikan, Engkau yang mengerjakan dalam hati kami. Bagaimana supaya kami benar-benar mengejar apa yang Engkau telah tetapkan dalam hidup kami. Supaya kami semua boleh mengejar rancangan-Mu, rencana-Mu, jalan-Mu dalam hidup kami. Supaya kami nanti tidak dipermalukan, tidak kami menghadap tata suci. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang terus bekerja ya Roh Kudus dalam hati setiap kami, mengerjakan semua hal yang tidak bisa kami kerjakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami naikkan doa kami. Sama-sama kita katakan, amin. Saya serahkan kembali. Baik saudaraku, mari kita teduhkan hati kita, akan berdoa bagi suku. Baik saudaraku, kita akan berdoa bagi suku Bentong yang ada di Sulawesi. Mari kita angkat hati dan tangan kita atas suku ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan kami boleh menghadap tata kasih karunia-Mu Tuhan, membela salah satu suku di bangsa kami di mana Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa bagi suku ini, membela suku Bentong di hadapan Tuhan, bagi 25.000 orang yang ada di sana. Kami mengucap syukur kalau sudah ada orang Kristen yang ada di sana. Kami mengucap syukur ada satu gereja Tuhan berdiri di suku ini. Kami mengucap syukur untuk para pekerja Tuhan yang sudah menyediakan diri, Tuhan gerakkan untuk datang ke suku Bentong ini Tuhan. Kami sungguh memberkati suku ini di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan lebih lagi. Apa yang sudah Engkau mulai atas suku ini Tuhan, melalui para pekerja Tuhan, mari Engkau lanjutkan sampai Engkau datang kembali. Semakin banyak orang datang kepada Engkau, semakin banyak orang tahu siapakah Isa Al-Masih, siapakah Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk para pekerja-Mu yang ada di sana. Tuhan, Kau terus membakar hati mereka dengan kasih-Mu Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan. Ketika mereka lelah, ketika mereka putus asa, Tuhan hiburkan para pekerja-Mu di sana, anak-anak Tuhan di sana, gereja Tuhan di sana. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri damai sejahtera, Tuhan beri keteguhan hati untuk mereka terus melayani suku ini Tuhan. Untuk mereka tidak berlelah-lelah, untuk mereka terus memandang Tuhan. Ketika mereka menghadapi banyak tantangan untuk melayani suku ini, kami rindu Tuhan seluruh suku ini, seluruh populasi di penduduk yang ada di suku ini dibenangkan melalui orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk kami mengucap syukur juga untuk suku-suku lain yang
Tuhan percayakan atas gerejamu Tuhan, atas suku Rukun, suku Kopi, suku Muara, suku Sungai Tuhan, suku Pulau. Kami bersyukur Tuhan untuk suku-suku ini Bapak. Kami terus berdoa bagi para pekerja Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah ada di suku-suku ini Tuhan. Mari Tuhan Kau kuatkan saudara-saudara kami di sana. Tuhan beri kesehatan di masa-masa pandemi ini. Tuhan beri kekuatan baru setiap hari. Tuhan mengurapi mereka Tuhan satu persatu. Tuhan memberi kuasa lebih lagi untuk mereka mendemonstrasikan kasih Allah bagi suku-suku ini Tuhan. Tambah-tambahkan orang damai, tambah-tambahkan orang damai terus terbuka Tuhan bagi Injil Tuhan di sana. Terima kasih Engkau berkati platform-platform yang saudara-saudara kami pakai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi para penatua, para penatua dan keluarga besar, Bang Rio dan Kak Renata dan seluruh keluarganya, Bang Henry, Kak Bella, seluruh keluarga, juga Bang Esa dan seluruh keluarga, kami Bang Mas Heru dan Kak Ida juga seluruh keluarga besar. Kami berdoa mendukung para pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dengan berkat kesehatan, dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru, dengan kesehatian Tuhan anugerahkan bagi pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Semoga kami mengucap syukur untuk hidup para pemimpin kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk satu minggu ini bahwa Tuhan memeliharakan hidup kami dengan luar biasa. Kami mau kembalikan dengan sukacita. Terima kasih juga berkati Bang Andri, Kalidia, Adit Dimas, Tuhan seluruh keluarga besar, pekerjaan Bang Andri, Tuhan pakai dengan lebih lagi untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang Bang Andri temui. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelumnya Bang Andri untuk firman yang disampaikan boleh memberkati kami semua jemaat di Cikarang yang memberi kita semangat lagi untuk membayar harga untuk mencapai dalam tanda kutip keberhasilan di mata Tuhan ya. Terima kasih Bang Andri, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bergabung ibadah online JK3 Cikarang, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah ya saudaraku. Kemudian diingatkan kembali worship moment hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 semua online saudaraku. Jadi jangan ada yang datang ke gereja kecuali Mas Renji. Jam 7 malam diundang bersama-sama, kita boleh bergabung di worship moment ini untuk kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan, membela banyak orang di hadapan Tuhan ya saudaraku ya. Baik. Diingatkan juga jam 9 malam setiap hari ada doa bagi bangsa kita di tempat kita masing-masing. Topik doa selalu dikirimkan, saudaraku bisa menjadi panduan kita untuk berdoa bersama-sama secara online ya. Baik, kemudian persembahan, ada persembahan untuk ibadah ya saudaraku, ada melalui BCA, ada OVO, kemudian atas nama saya ya saudaraku, kemudian perpuluhan ini agak berbeda. Jadi yang berbeda hanya di perpuluhan, jangan terbalik saudaraku. Kalau misi masih sama saudaraku ya. Hanya misi dan persembahan ibadah rekeningnya berbeda sama-sama BCA saudaraku ya, jangan terbalik-balik. Oke. Nah, saudaraku kita ada satu link yang seperti tertera di layar. Ini berisi tentang polling jajak pendapat gitu ya, untuk memberi masukan atau feedback kepada terhadap kebaktian kita setiap minggunya. Jadi kita sangat senang ya saudaraku mendengar masukan, saudaraku bisa memberi masukan, feedback, saran-saran untuk peningkatan pelayanan ibadah setiap minggu ya. Saudaraku ditunggu melalui link tersebut. Baik, saudaraku silahkan di-unmute, kita akan bersama-sama menyatakan visi, moto, dan
tema gereja kita ya, mulai dari misi di hitungan ketiga ya saudaraku. 1, 2, 3. Menjadi berkat bagi suku bangsa melalui murid yang menggenapi panggilan Tuhan. Oke, moto GCK 3, 1, 2, 3. Excellent fathering to impact generation. Tema gereja kita tahun 2021, 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan alami penyertaannya, maka engkau akan berhasil. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari malam. Mari saudariku, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hingga siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau nyatakan atas kami. Kami sudah memuji, menyembah, dan kami disatukan di dalam kesatuan kasih untuk kami semua mendapatkan pribadi-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang tabur pada pagi hingga siang hari ini tertancap, tertanam dalam batin kami. Kami mengerti apa yang dimaksud dengan keberhasilan yang sejati. Dan biarlah kami semua Tuhan, orang-orang yang mengendapi rencana rancangan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Dan biarlah itu semua Tuhan kami hidupi, bahkan sampai kami bisa berkata, sudah selesai. Terima kasih, mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih dari Bapa lewat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, serta penyertaan oleh Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan engkau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Terima kasih, ibadah selesai. Kita akan join ke Terima kasih Bang Andri. Terima kasih Mas Andri. Kali dia, Adit. Terima kasih ya. Agung, Ita, Bang Roy, Kak Jenny, Mas Andis, Risa, Kak Elis dan Bang Yosef. Masih ada nggak yang di sana? Bang Ya, Roy, lift breakout dulu. Makanan selalu diantar. Direkam tuh. Waduh.